Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nadjiul Hikam, NIM 18.10128, kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Eh, kita mulai dari konsep perencanaan pembangunan. Apa itu perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah ataupun daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut para ahli, saya ambil dari Mark Turner dan David Hulme, mendefinisikan perencanaan pembangunan ialah suatu proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pramodern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat. Sedangkan menurut De Coyniers dan Hill 1984, perencanaan adalah proses yang kontinu terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di sini ciri-ciri perencanaan. Yang pertama yaitu bersifat publik. Biasanya perencanaan itu bersifat publik karena memang perencanaan itu untuk kepentingan publik. Yang kedua, berorientasi masa depan. Dengan perencanaan kita bisa mengambil tujuan untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga ialah strategis. Perencanaan memiliki peranan strategis bagi kepentingan publik sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah. Dan yang keempat adalah terhubung pada tindakan. Di sini peranan perencanaan. Yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, memobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengatasi dampak psikologis dan sikap pendirian. Dan yang keempat, mencari solusi untuk mendapatkan sumber daya. Di sini adalah jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan tingkatan, dan berdasarkan jangka waktu. Untuk berdasarkan ruang lingkup dibagi lagi menjadi 3, yaitu strategis, taktis, dan terintegrasi. Rencana strategis di sini yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Dan rencana taktis yaitu rencana yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek. Sifatnya mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Dan yang ketiga itu rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua itu perencanaan berdasarkan tingkatan juga dibagi menjadi 3, yaitu rencana induk, operasional, dan harian. Untuk rencana induk yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Dan yang kedua yaitu rencana operasional, perencanaan yang fokus kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Serta yang terakhir rencana harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Nah, yang ketiga itu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu juga dibagi menjadi 3, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan pendek. Biasanya rangka jangka panjang itu dibuat dan berlaku waktunya 10-25 tahun. Sedangkan menengah perencanaannya dibuat untuk jangka 5-7 tahun. Sedangkan yang terakhir yang itu jangka pendek
Perencanaannya dibuat dan berlaku kurang lebih 1 tahun. Di sini siklus perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu mempunyai siklus perputaran kegiatan yang terpola hampir secara seragam, yang terdiri dari satu, penilaian keadaan saat ini. Penilaian keadaan saat ini yaitu penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian kondisi umum sebuah negara atau daerah, baik di bidang fisik ataupun sosial ekonomi pada saat ini. Biasanya meliputi geografi dan geomorfologi, potensi sumber daya alam, kondisi lingkungan, dana, aspek ataupun tata ruang. Yang kedua, penilaian pembangunan masa datang. Penilaian ini dilakukan dengan jalan melakukan perkiraan secara terukur. Terdapat beberapa indikator makro pembangunan di bidang ekonomi. Biasanya perkiraan ke depan mengenai pertumbuhan ekonomi, perkiraan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan ini pada dasarnya adalah merupakan gambaran tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan ini jabarannya lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Biasanya sasarannya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang harus dicapai pada akhir periode pembangunan. Yang keempat itu mengkaji strategi pembangunan. Biasanya strategi pembangunan pada dasarnya itu cara dan upaya yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi pembangunan dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang, atau sifatnya parsial. Strategi pembangunan yang baik adalah strategi yang dapat dilaksanakan secara operasional sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara yang bersangkutan atau daerah. Yang kelima itu menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan itu perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas. Penetapan prioritas pembangunan tidak berarti kegiatan dan aspek lainnya tidak penting, tetapi hal ini dilakukan karena memang keterbatasan sumber daya yang tersedia. Yang keempat itu merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan ini dirumuskan untuk jangka pendek dan jangka panjang atau menyeluruh, sifatnya menyeluruh. Perumusan kebijakan pembangunan itu dilakukan secara tepat sesuai dengan permasalahan pokok yang dihadapi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdahulu. Yang ketujuh itu identifikasi program kegiatan. Biasanya program kegiatan itu merupakan tindakan upaya yang harus dilakukan sesuai dengan dana yang tersedia. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, masing-masing program dan kegiatan ditetapkan indikator kinerja berikut target kinerja yang harus dicapai. Penentuan indikator dan target kinerja diperlukan untuk memudahkan penyusunan anggaran kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-8 itu menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Biasanya kebutuhan dana hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk dana indikatif yang nantinya dapat diubah lagi pada waktu penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau biasa disebut PPAS, yang biasanya ditetapkan melalui nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Yang ke-9 itu menetapkan indikator kinerja. Biasanya penetapan indikator kinerja itu memang tujuannya sangat penting untuk dapat mengetahui secara konkret keberhasilan pelaksanaan program dalam kegiatan. Yang ke-10 yaitu ataupun yang terakhir penyusunan rencana tindak. Penyusunan rencana tindak itu berisi berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dengan pelaksanaan rencana khusus dan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.